Assalamualaikum memimpin presentasi pada malam hari ini. Di sini pemateri kita Lilin Puspita NIM 047 yang akan menjelaskan tentang hubungan negara dan warga negara. Untuk Mbak Lilin saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Ananda Iza. Perkenalkan, nama saya Lilin Puspita, NIM 047. Di sini saya itu membahas mengenai hubungan negara dan warga negara. Bisa slide selanjutnya. Luas dan batas serta akan terikat pada yang berlaku. Negara memiliki unsur wajib sebagai syarat berdirinya suatu negara tersebut, yaitu yang pertama wilayah, yang kedua rakyat, yang ketiga itu pemerintahan yang itu adanya pengakuan dari negara lain. Negara tidak akan terbentuk apabila salah satu unsurnya tidak ada. Sedangkan warga negara ialah seorang yang sudah diakui oleh hukum atau undang-undang sebagai anggota dari suatu negara. Slide selanjutnya. Nah, di sini rumusan yang itu undang kewajiban hak dan kewajiban. Yang keempat, menyampaikan aspirasi di depan publik. Dan yang terakhir yaitu organisasi bentukan negara dan masyarakat. Next. Apa itu? Halo. Gimana Mbak Isa, bisa diulang? Jadi menurut saya itu hak itu hal yang kita dapat. Kalau kewajiban itu hal yang harus kita lakukan. Seperti itu. Iya, benar sekali. Terima kasih Mbak Iza atas pendapatnya. Jadi hak itu bisa dikatakan sebagai kepemilikan. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan atau diperoleh setiap orang. Nah, untuk kewajiban sendiri, yaitu suatu hal yang harus atau wajib kita lakukan. Misal, kewajiban dalam lingkungan sehari-hari yang sering kita lakukan yaitu contohnya mengerjakan tugas ataupun pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Baik, untuk selanjutnya yaitu hak dan kewajiban kewajiban negara berdasarkan undang-undang. Secara umum, negara memiliki hak sebagai berikut, yaitu yang pertama, hak dicintai. Dicintai oleh rakyatnya. Kita wajib memiliki sifat nasionalis karena negara berhak dicintai, tidak dikotori, tidak dimusuhi atau dijajah oleh warganya sendiri. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak mau mencintai negaranya, maka akan menjadi musuh di dalamnya. Yang kedua, yaitu ditaati ataupun dipatuhi. Karena negara telah memiliki aturan yang ditujukan bagi seluruh rakyatnya, maka peraturan ini berhak dipatuhi
dan ditaati agar terciptanya rasa nyaman dan tentram. Yang ketiga yaitu membela negara. Kita sebagai rakyat dari suatu negara berhak membela tanah air apabila ada yang mencemooh ataupun menjelek-jelekkan. Hal ini merupakan bentuk kecintaan kita terhadap suatu negara. Negara pun memiliki kewajiban, di antaranya yaitu yang pertama memberi keamanan bagi seluruh rakyat. Gimana sih maksudnya memberi keamanan bagi seluruh rakyat? Jadi negara dapat dikatakan sebagai tempat berlindung. Negara harus mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi rakyatnya. Yang kedua yaitu mengatur kehidupan. Rakyat merupakan perkumpulan individu yang memiliki cara hidup, sikap, maupun sifat yang berbeda-beda. Karena itu, negara harus menciptakan suatu aturan yang adil sehingga dapat berlaku untuk seluruh rakyatnya. Aturan ini harus dilaksanakan seluruh rakyat dengan tertib. Yang ketiga yaitu memberikan fasilitas. Negara wajib memberikan fasilitas yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat umum. Contohnya menyediakan rumah sakit, terminal, maupun pasar. Yang keempat yaitu mengelola sumber daya. Negara harus mampu mengelola kekayaan alam yang dia miliki, yang terkandung di dalamnya. Jadi negara itu memiliki banyak sekali sumber daya alam yang dapat dihasilkan dan bisa bermanfaat untuk rakyatnya. Slide selanjutnya. Nah, yang nomor 2 itu adalah hak dan kewajiban warga negara berdasarkan undang-undang. Selain memuat aturan dalam bernegara, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara hingga ke tingkat individu. Semua itu mengikat dan tercantum dalam sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Next. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan Pasal 28A. Yang ketiga, warga negara berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Yang keempat yaitu hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang kelima ialah hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya untuk kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Yang keenam yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Yang terakhir yaitu hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 1. Untuk slide selanjutnya, mari kita simak kewajiban warga negara berdasarkan undang-undang. Next. Nah, di sini yang pertama itu ada wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, yang dimaksud di sini warga negara itu memiliki kedudukan yang sama rata semuanya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakannya, kita harus bersikap adil, seperti itu. Untuk yang nomor 2, yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kita harus saling menghormati sesama kita, tidak boleh saling merendahkan, seperti itu. Dan yang keempat yaitu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang kelima, kewajiban warga negara, yaitu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Slide selanjutnya. Nah, kita memasuki implementasi hak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh implementasi hak dalam kehidupan bermasyarakat itu yang pertama, mendapatkan persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Maksudnya di sini yaitu hukum diciptakan supaya masyarakat bisa hidup nyaman dan aman. Oleh karena itu, setiap orang harus menghormati dan mematuhi hukum. Yang kedua yaitu hak mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara yang disampaikan secara bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu beragama dan beribadah. Setiap orang mempunyai hak untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat yaitu hak membela negara. Membela negara bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah berjuang di satu perlombaan tertentu agar kita dapat
membantu mengharumkan nama bangsa. Selanjutnya yaitu implementasi kewajiban. Di antaranya menjunjung hukum dan pemerintahan. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Contohnya seperti menaati peraturan pemerintahan, menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada, seperti itu. Yang kedua yaitu menjaga lingkungan sekitar. Kita wajib membantu melestarikan atau menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi salah satu kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Lingkungan yang terjaga dengan baik tentunya akan berdampak baik juga pada kehidupan masyarakatnya. Yang ketiga yaitu membayar pajak. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang dialokasikan untuk pembangunan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Yang keempat yaitu mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah sudah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun, di mana setiap orang wajib mengikuti pendidikan dasar tersebut dan akan dibiayai oleh pemerintah. Nah, jadi itu tadi implementasi hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk selanjutnya yaitu next. Slide selanjutnya. Nah, beberapa cara menyampaikan aspirasi di depan publik. Yaitu yang pertama, memikirkan pendapat yang akan disampaikan. Jadi gimana sih maksudnya memikirkan pendapat yang akan disampaikan? Kita harus memikirkan terlebih dahulu pendapat apa yang akan kita sampaikan. Terkadang dalam menyampaikan pendapat, manusia tidak memikirkan terlebih dahulu dampak yang mungkin ditimbulkan dari pendapat yang telah dilontarkan. Bisa saja pendapat yang dilontarkan justru akan merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Oleh karena itu, sebelum kita mengutarakan pendapat, perlu kita memahami ataupun menganalisis secara mendalam untuk materi ataupun pendapat yang akan kita lontarkan tersebut, supaya tidak terjadi konflik atau perpecahan. Yang kedua yaitu didasarkan pada akal sehat. Yang dimaksud didasarkan pada akal sehat di sini yaitu kita perlu agar orang lain dapat menerima informasi yang terkandung di dalam pendapat kita dengan baik. Didasarkan pada akal sehat tentunya berlandaskan kepada fakta-fakta empiris dan tidak berkesan mengada-ada. Jadi kita itu menyatakan pendapat sesuai dengan kenyataan, dengan fakta yang sudah ada di sekitar kita. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mempelajari fakta-fakta maupun materi tersebut yang berkaitan dengan pendapat, agar pendapat yang disampaikan menjadi kuat. Yang ketiga yaitu mengutamakan kepentingan umum. Dalam suatu kelompok yang terdapat di lingkungan masyarakat, demokrasi harus ditegakkan secara menyeluruh, khususnya dalam proses penyampaian pendapat. Pendapat yang disampaikan di dalam suatu forum ini harus mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.
Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat kehidupan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan kebijakan yang ditujukan pada kepentingan umum dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, setiap masyarakat yang terlibat dalam penyampaian pendapat ataupun forum sebaiknya menahan diri demi kepentingan bersama. Jadi itu intinya kita harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kita harus memikirkan orang lain juga. Untuk yang nomor 4, yaitu menyampaikan dengan sopan. Pendapat yang akan disampaikan harus disertai dengan rasa sopan. Seseorang tidak diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang tidak dikehendaki agar tidak memperkeruh suasana. Nah, yang dimaksud di sini itu kita harus menyampaikan pendapat dengan sopan, tidak boleh dengan suara yang begitu keras, karena itu akan mempengaruhi ataupun memperkeruh suasana. Jadi kita harus menjaga suasana atau keadaan di dalam forum tersebut dengan cara berbicara ataupun menyampaikan pendapat dengan sopan. Yang kelima, yaitu tidak menyinggung SARA. Sedapat mungkin, pendapat yang kita sampaikan itu tidak menyinggung suku, agama, ras, maupun antar golongan tertentu. Penyinggungan terhadap SARA sangat tidak dianjurkan karena dapat menjadi salah satu faktor penyebab konflik sosial di dalam masyarakat. Walaupun pada saat menyampaikan pendapat tidak sengaja menyinggung adanya suku, agama, ras, maupun antar golongan tersebut. Karena pembahasan terhadap SARA adalah bahasan yang sensitif di kalangan masyarakat Indonesia. Untuk slide selanjutnya yaitu nomor 5. Next. Beberapa contoh organisasi bentukan negara dan masyarakat serta peranannya bagi kehidupan bernegara. Di sini saya memiliki contoh yaitu Ormas, organisasi masyarakat. Organisasi kemasyarakatan atau Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, serta tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan dari suatu negara. Ormas dapat lebih leluasa berpartisipasi menyampaikan aspirasinya dan aspirasi masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah tidak dapat melakukan sendiri serta memiliki keterbatasan untuk dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Nah, intinya di sini tuh pemerintah tidak bisa menjangkau sedetail mungkin bagian-bagian maupun daerah-daerah di wilayah Indonesia karena begitu luasnya wilayah Indonesia. Jadi kita itu membutuhkan ormas ataupun organisasi masyarakat. Nah, di sini contoh lainnya yaitu seperti RT, RW, posyandu. Posyandu itu pos layanan terpadu. Dan yang terakhir contohnya itu yaitu Linmas, perlindungan masyarakat. Nah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai hubungan negara dan warga negara. Saya kembalikan kepada Mbak Ananda Iza. Dari presentasi pada malam hari ini, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand.
Baik, sepertinya ada ya yang ingin bertanya. Saya persilahkan untuk Mbak Devi. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devisha Putri, NIM 045. Di sini saya bertanya, bagaimana sih jika ada ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Devi, yaitu bagaimana jika ada ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus dijalankan dengan seimbang untuk menciptakan lingkungan yang rukun dan sejahtera. Maka dari itu, apabila terjadi suatu ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, dapat menimbulkan suatu permasalahan atau kekacauan dalam bernegara. Hidup pun menjadi tidak harmonis, merasa kurang nyaman dan aman. Begitu tanggapan dari saya, Mbak Devi. Baik, terima kasih Mbak Irin atas jawabannya. Ya, Baik, di sini ada Mbak Wulan yang bertanya di room chat ya, dikarenakan kendala sinyal. Akan saya bacakan. Karena kita sebagai tenaga pendidik, hal apa yang kita dapatkan sebagai guru atau tenaga pendidik dan kewajiban seperti apa yang kita lakukan untuk mendapatkan hak tersebut? Apakah jelas, Mbak Lilin? baik, sudah jelas Mbak Iza. Ya, Langsung saya jawab. Pertanyaan dari Mbak Ulan tadi, karena kita sebagai tenaga pendidik, hal apa yang kita dapatkan sebagai guru, dan hak apa yang kita dapatkan sebagai guru, dan kewajiban apa yang kita lakukan supaya mendapatkan hak tersebut. Nah, jadi secara umum, guru berhak mendapatkan penghasilan yang layak, mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerjanya sebagai guru, mendapatkan pembinaan, perlindungan hukum saat melaksanakan tugasnya. Sewaktu mengajar di kelas, guru berhak mendapatkan perlindungan ataupun seperti penjagaan ataupun keamanan seperti itu. Guru berkesempatan memakai fasilitas, sarana maupun prasarana pendidikan di sekolah sebagai pendukung saat mengajar. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh guru yaitu seperti membuat suasana pembelajaran di kelas menjadi bermakna, menyenangkan, kreatif, dan membuka ruang dialog bagi peserta didik. Supaya gimana ya? Supaya menarik perhatian peserta didiknya, supaya mampu memperhatikan guru dalam menjelaskan. Kita sebagai guru harus menjadi teladan bagi peserta didik. Seperti itu jawaban dari saya. baik, karena Mbak Wulan terkendala sinyal, selanjutnya ada Mbak Livia Rubita yang ingin bertanya. Silahkan Mbak Livia. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Livia Rubita Dewi, NIM 041. Di sini saya akan bertanya, bagaimana kedudukan warga negara dalam suatu negara? Baik, apakah bisa langsung saya jawab, Iya, Mbak silahkan. Iza? Tadi pertanyaan dari Mbak Livia itu bagaimana sih kedudukan warga negara dalam suatu 945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi yang dimaksud di sini, kedudukan warga negara menurut undang-undang adalah sama di dalam hukum dan pemerintahan. Begitu, Mbak Livia.
Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Lilin. Ya, Oke, selanjutnya Mbak Tamara, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tamara Tususka dengan NIM 052. Bagaimana cara untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan Mbak Lilin. Langsung saja dijawab ya. baik. Pertanyaan dari Mbak Tamara, bagaimana cara untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dan bagaimana cara pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Baik, di sini kita dapat mencegah dengan cara-cara seperti menghargai pendapat orang lain, saling mempercayai teman, menyayangi teman, serta bersikap toleransi antar sesama. Kita harus menghilangkan sikap egois dan belajar untuk lebih mementingkan kepentingan bersama. Seperti itu, Mbak Tamara. Oke, Sedikit. baik. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Lilin. Baik, penanya selanjutnya ada Mbak Cindy. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Cindy Aprilia Ratnasari dengan NIM 046 ingin bertanya, apakah orang jalanan yang tidak memiliki KTP juga memiliki hak dan kewajiban? Baik, orang jalanan yang tidak punya KTP apakah juga memiliki hak dan kewajiban? Nah, di sini menurut saya kan tadi sudah dijelaskan bahwa kedudukan rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia itu sama di mata hukum. Jadi menurut saya orang jalanan itu tetap memiliki hak dan kewajiban. Cuma bedanya mereka itu belum atau tidak mempunyai KTP. Di sisi lain, akibat dari dia tidak mempunyai KTP tersebut, dia belum kegiatan contohnya itu seperti melakukan pemilihan presiden ataupun seperti itu. Jadi orang jalanan itu menurut saya tetap memiliki hak dan kewajiban. Begitu Mbak Cindy. Bagaimana Mbak Cindy? Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Terima kasih, Chef. Selanjutnya ada Mbak Adel. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya dari Mbak Iza dan juga Mbak Lilin. Di sini saya mohon izin bertanya dan juga menanggapi tentang jawaban dari Mbak Lilin yang tentang hak dan kewajiban guru tadi sebagai pendidik gitu ya. Nah, terkadang kan hak sebagai pendidik itu di sebuah pelanggaran hak pendidik, seperti contohnya gini. Terkadang guru itu kayak membentak siswanya. Ya emang nggak bagus sih untuk membentak siswanya. Tapi karena siswanya itu nakalnya dengan cara kayak dia mungkin bertengkar dengan teman sekelasnya hingga menimbulkan suatu perdebatan dan juga kegiatan fisik gitu ya. Nah, maka dari itu guru pun akhirnya akan menampar belum sampai menampar. Nah, itu si anaknya gurunya kan membentak dan akan menampar kan ya. Nah, tapi anaknya itu seperti kayak nggak terima gitu, terus ngomong wadul di orang tuanya gitu kan. Ngomong ke orang tuanya bahwa guru ini menampar kayak memarahi saya. Nah, tapi itu kan dilaporkan kan ke
pihak yang berwajib. Nah, menurut Mbak Lilin, apakah hal itu tuh benar atau salah menurut Mbak Lilin? Dan juga sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Del menjawab. Jadi saya itu gimana ya, permasalahan itu bisa saja selesaikan dengan kekeluargaan. Soalnya kan itu mau menampar gitu kan ya Mbak Adel. Iya, tapi kayak ada bukan tindakan fisik, tapi gurunya tuh mengeluarkan ucapan-ucapan yang kayak menyinggung hati si anaknya. Nah, itu tuh bisa dilaporkan gitu kan, karena sekarang kan kayak perundungan tuh nggak cuma perundungan fisik, sekarang kan bisa perundungan. Jadi tindakan tersebut gimana ya? Contohnya kita itu seharusnya sebagai guru mampu menempatkan diri serta mampu berpikir lebih bijak lagi ya terhadap anak didik. Kita itu tidak boleh melakukan kekerasan maupun berbicara seakan-akan dapat menyakiti hati seorang peserta didik. Menurut saya itu perlu penyelesaian mengenai perlu penyelesaian dengan kekeluargaan terlebih dahulu itu dapat berubah untuk menjadi yang lebih baik, dan untuk si anaknya itu secara baik-baik, kita harus ajak ngobrol seperti itu supaya dia tidak nakal lagi. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Lin. Nah, ketika si orang tua, si walinya anak tersebut sudah melaporkan ke pihak berwajib, apakah yang dapat dilakukan oleh seorang guru? Apakah pasrah karena itu memang perbuatannya, tindakan verbal, ataukah harus membela haknya gitu? Kan juga mempunyai hak gitu. Ya. Karena itu sudah dilaporkan ya, jadi guru itu harus mampu mengakui kesalahannya, di mana dia itu ya memang benar melakukan hal itu. Dia contohnya ngomong kasar ke anak muridnya, seperti itu. Jadi kalau gimana ya, kalau orang tua sudah nggak terima dan sudah dilaporkan, jadi guru kan juga sudah nggak bisa mengelak. Guru harus dapat mengakui kesalahannya tersebut. Gimana Mbak Adel? Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Lilin. Iya, sama-sama. Baik, teman-teman, di sini apakah ada yang ingin menyangga atau bertanya lagi? Atau sekedar ingin berbagi pengalaman begitu? Mungkin ada yang ingin menambahkan mengenai hak dan kewajiban? Ataupun ada yang ingin bertanya? Sepertinya belum. Baik. Mohon izin Mbak Lilin, mohon izin bertanya lagi. Untuk yang di slide terakhir yang organisasi pembentukan untuk hak dan kewajiban itu kan ada organisasi masyarakat. Nah, itu tugasnya seperti apa sih Mbak Lilin? Nah, organisasi masyarakat itu kan organisasi yang secara sukarela
melaksanakan kebutuhan, memenuhi kebutuhan, kepentingan, kegiatan, serta mengatur tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Contohnya yaitu seperti organisasi-organisasi Karang Taruna itu yang terdekat di sekitar lingkungan kita. Itu kan memiliki tujuan untuk mengangkat mengangkat daerah di sekitarnya supaya lebih maju dengan cara contohnya itu seperti memanfaatkan lingkungan sekitar untuk membuat wisata, memanfaatkan hasil sumber daya alamnya untuk memanfaatkannya dengan dengan membuat produk-produk yang bermanfaat kayak gitu. Contohnya itu di daerah saya kan banyak orang yang menanam kunyit, menanam kopi kayak gitu. Nah, di sini tuh dimanfaatkan contohnya kayak dibuat bubuk untuk minuman sehat kayak gitu. Jadi organisasi-organisasi masyarakat ini bertujuan untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan atau memajukan keadaan di daerah lingkungannya gitu. Soalnya kan pemerintahan itu memiliki keterbatasan untuk dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayahnya. Jadi pemerintah itu tidak bisa menghandle keseluruhan kegiatan dari masyarakat tersebut. Untuk di lingkungan desanya Mbak Lilin, apakah Karang Taruna dan juga ormas-ormas yang lainnya masih dapat ditemukan atau masih dapat beraktivitas seperti yang dulu-dulu? Karang Taruna kan aktivitasnya sangat banyak. Nah, sekarang kan terkendala dalam pandemi kan ya. Nah, setelah pandemi apakah sudah berjalan dengan baik lagi ataukah belum gitu, Mbak? Di daerah saya ini kan gimana ya, intinya itu kayak tidak terlalu terjangkau oleh adanya pandemi ini, jadi tidak terlalu berpengaruh gitu loh. Soalnya kan di daerah pegunungan gitu, di pedalaman, di pelosok desa. Jadi aktivitas-aktivitas seperti itu tetap terjaga dan terlakukan. Contohnya itu sempat mendirikan wisata puncak gitu ya, kayak di area puncak itu. Nah, di situ kan ada warung-warungnya, itu tetap berjalan aktivitasnya dengan lancar, walaupun pandemi ini terjadi, gitu. Bagaimana Mbak Adel? Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Lilin. Ya, sama-sama. Baik, di sini di room chat ada yang ingin bertanya dari Mbak Adinda. Bagaimana kewajiban dan hak kita sebagai mahasiswa? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Adinda. Saya akan mencoba menjawabnya. Kita sebagai mahasiswa itu berhak memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dari dosen untuk melakukan studi maupun penelitian yang ada. Kita itu berhak memperoleh bantuan serta perlindungan apabila terdapat suatu ancaman atau permasalahan tertentu di lingkungan atau di area kampus. Kita berhak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus tanpa merusak fasilitas tersebut. Kemudian kewajiban kita sebagai mahasiswa yaitu diantaranya yang terdekat ya, kita itu kan sebagai mahasiswa pasti memiliki tugas-tugas gitu ya, banyak mengerjakan makalah maupun PPT kayak gitu. Nah, kita itu wajib menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kita wajib mengikuti perkuliahan ataupun praktikum-praktikum tertentu. Kita wajib menjaga serta memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Dan yang terakhir, kita perlu
dan wajib mematuhi serta melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di daerah kampus. Begitu, Mbak Dinda. Dia mungkin Mbak Dinda terkendala sinyal. Saya ingin bertanya, menurut Mbak Lilin itu warga negara berkewajiban untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi itu maksudnya bagaimana? Nah, kita sebagai warga negara itu harus mengutamakan kepentingan umum. Karena kan kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu adanya tetangga maupun masyarakat sekitar untuk membantu kita. Nah, jadi kita tidak boleh egois dalam melaksanakan kepentingan-kepentingan yang ada. Kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan. Kepentingan golongan itu maksudnya kepentingan kelompok tertentu gitu. Dalam suatu kelompok memiliki kelompok lagi gitu. Kita harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Seperti itu, Mbak Iza. Ya, baik, terima kasih Mbak Lin. Bagaimana yang lain? Apakah ada yang ingin menyangga atau bertanya lagi? Ya, Mbak Elvina, silakan. Ya, perkenalkan saya Elvina Darmayanti, NIM 04044. Saya ingin bertanya kepada Mbak Lilin, apa sih perbedaannya hak dan kewajiban? Apa sih perbedaan hak dan kewajiban? Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Elvina. Nah, jadi di sini itu hak adalah suatu kepemilikan segala sesuatu yang mestinya kita dapatkan dan sudah bersifat mutlak. Jadi hak itu sudah semestinya kita dapatkan atau kita peroleh. Sedangkan kewajiban yaitu segala sesuatu yang wajib yang harus kita laksanakan adanya. Begitu Mbak Elvina. Jadi bedanya hak dan kewajiban itu, kalau hak itu wajib kita peroleh, kalau kewajiban itu wajib kita lakukan atau wajib kita laksanakan. Singkatnya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Lilin. Iya. Baik, di sini Mbak Adel apakah ingin menambahkan? Karena raise hand ya. Sudah, maaf ya untuk raise hand-nya belum saya turunkan. Oke, baik Mbak Adel. Bagaimana teman-teman? Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Sudah sangat jelas sekali. Apakah boleh ditutup? Gitu. Baik. Jadi kesimpulannya, sebagaimana kita ketahui bersama, warga negara dan negara adalah hal yang sangat berkaitan. Negara tidak dapat dikatakan negara apabila tidak ada warga negaranya. Untuk membuat suatu negara itu maju dan berkembang, peranan warga negara adalah mengatur dan mengurus semua keperluan negaranya melalui hak dan kewajiban. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selesai sudah materi pada
malam hari ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.